Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita ketemu lagi teman-teman pada bagian kedua dari pokok bahasan Risk and Return. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas walaupun sangat singkat tentang konsep dasar dari Risk and Return. Bagaimana hubungan kausalitas antara risiko dan return. Semakin tinggi tingkat risiko yang akan kita capai atau akan kita tempuh, pasti akan berbanding lurus dengan atau berbanding searah dengan return yang akan diterima. Sebaliknya, jika risiko yang kita akan hadapi atau yang kita tempuh itu rendah, maka return yang diharapkan juga itu pasti akan rendah. Itu adalah hubungannya kausalitas dan hubungannya searah, bukan hubungan timbal balik. Nah, apa yang akan kita belajar hari ini? Kita sudah masuk ke inti materi. Yang pertama saya bagi dua. Kita bahas risiko dulu, setelah itu baru kita akan membahas return. Nah, apa itu risiko, teman-teman? Risiko itu adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari ekspektasi yang kita harapkan. Sekali lagi, risiko itu adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau dia berlawanan atau dia menyimpang dari ekspektasi yang diharapkan. Selain itu, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Nah, ini kalau kita berbicara model, itu risiko itu kita bisa ukur. Kita masukkan ke dalam rumus atau kita masukkan ke dalam model, maka penyimpangan itu atau risiko itu bisa kita ukur atau bisa kita kuantitatifkan. Oke, jadi risiko itu pasti ada. Nah, apa itu risiko investasi? Risiko investasi adalah besarnya penyimpangan antara return ekspektasi dengan return aktual. Maksudnya ekspektasi yang kita inginkan, kemudian return aktual itu yang kenyataan yang terjadi. Jadi harapan kita dengan kenyataan. Oke. Risiko investasi adalah kemungkinan untuk mendapatkan return aktual yang lebih rendah atau negatif. Jadi yang kita harapkan itu sebenarnya sangat tinggi, tapi ternyata return yang terjadi atau yang nyata itu sangat rendah. Nah, ukuran besaran risiko adalah varian dan standar deviasi. Nah, ketika kita akan kuantitatifkan atau kita akan gunakan bahasa matematika, maka kita berbicara mengenai varian dan standar deviasi. Semakin besar penyimpangan berarti menunjukkan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi. Sekali lagi, semakin besar penyimpangan dari persamaan kita akan menunjukkan risiko yang semakin tinggi pula. Nah, ada beberapa tipe investor. Ada investor yang tipenya menyukai atau dia risk seeker. Nah, investor ini merupakan investor yang ya sudah banyak makan asam garam. Tapi biasanya juga ini adalah orang-orang yang masih baru yang mau belajar, namun dia tidak terlalu tidak terlalu menakuti tentang risiko-risiko. Justru semakin tinggi risiko, disitulah tantangannya. Nah, ini tipe pertama. Tipe kedua, netral terhadap risiko, ya biasa saja. Tipe-tipe orang seperti ini itu jadi kalau ada risiko ya dihadapi, kalau tidak ya tidak usah. Nah, ada juga yang terakhir, ini orang yang tidak menyukai. Ini juga justru mereka menghindari. Nah, ini tipe-tipe orang yang standar-standar saja, datar-datar saja. Bila perlu kalau ada investasi yang tidak ada risikonya, mending dia memilih yang itu. Nah, silahkan kawan-kawan memilih tipe yang mana. Risk seeker, risk netral kah, atau risk averse? Silahkan kawan-kawan mau tipe yang mana. Oke. Nah, ada beberapa jenis risiko dalam investasi. Pertama, suku bunga. Suku bunga itu risikonya itu ketika kita apply, ini contoh sederhana saja, ketika kita apply suku bunga ternyata tinggi, ternyata ketika kita menerima suku bunganya rendah, jadi ada fluktuasi perubahan dari tinggi ke rendah. Syukur-syukur kalau kita
mendapatkan suku bunga apply-nya itu rendah, tapi ternyata ketika ini interestnya ketika jatuh tempo tinggi, tapi kebalikannya itu risiko suku bunga. Nah, ini risiko pasar, ini selera pasar juga berubah. Ketika kita investasi suatu barang, selera pasar berubah, maka tentu return yang kita hadapi itu pasti akan rendah. Nah, contoh ini sekitar beberapa tahun yang lalu itu yang lagi booming tentang cincin batu bacan itu kan. Nah, itu kan sepertinya cuma 1 tahun. Orang berlomba-lomba membeli batu bacan, menginvestasi uangnya. Setelah 1 tahun sudah mulai turun-turun itu dia punya tren, maka banyak orang yang rugi karena terlalu banyak investasi dan selera pasar berubah. Nah, inflasi ini kan perubahan harga, itu jelas. Kalau kita dalam berinvestasi itu kita kan sudah belajar mengenai time value of money ya. Jadi investasi itu bagusnya di awal tahun atau di akhir tahun. Itu juga. Terus kalau menabung bagusnya di awal tahun atau di akhir tahun. Nah, itu kawan-kawan sudah pelajari kan. Kalau kita membeli sesuatu itu bagusnya di akhir tahun karena ada diskon. Tapi kalau kita menabung bagusnya di awal tahun karena perhitungannya masih panjang. Ada risiko bisnis, itu sudah jelas. Kalau kita berbicara bisnis, tidak ada bisnis yang tidak risiko. Kapan saja bisa bisnis itu bangkrut. Ini ada hubungannya dengan risiko pasar, bisa. Karena selera berubah, maka bisnis kita juga bisa akan berubah. Justru akan peak, bisnis kita akan turun. Nah, risiko likuiditas ini risiko gagal bayar. Oke, jika kita punya kondisi keuangan atau aset likuid kita tidak bagus, maka kita akan gagal membayarkan kewajiban jangka pendek perusahaan kita. Nah, risiko nilai tukar mata uang atau kurs. Ini kan kurs kita sekarang kan masih stabil ya, angka 14-15 ribu rupiah. Nah, ketika kita berinvestasi, ya itu sama dengan suku bunga sebenarnya. Kalau kita investasi, apalagi kita menggunakan suku bunga floating atau mengambang, jadi kapan saja suku bunga ketika ingin jatuh tempo itu dia berlaku suku bunga saat itu. Nah, ini agak repot. Kita harus pandai-pandai menghitung tentang risiko nilai mata uang. Nah, risiko negara atau country risk. Ini juga kalau negara kita berinvestasi di negara-negara yang perekonomian bagus, maka return yang diharapkan juga akan semakin bagus. Tapi sebaliknya ketika kita berinvestasi di dalam negara-negara yang ya lebih banyak perekonomian tidak bagus, tidak aman ya, itu bisa saja return yang kita harapkan itu akan rendah. Nah, jenis-jenis risiko kita bedakan dalam 2 jenis, yaitu risiko dalam sekuritas atau aset tunggal, atau risiko yang harus ditanggung jika kita hanya berinvestasi pada satu aset saja. Yang kedua, risiko dalam portofolio. Kita bagi lagi menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Yang pertama saya ingin bahas mengenai risiko aset tunggal. Nah, ketika kita berinvestasi hanya pada satu aset, nah kita tidak perlu, sebenarnya tidak terlalu susah untuk menghitung risiko karena kita hanya mempunyai satu aset. Beda kalau kita mempunyai aset lebih dari satu, seperti portofolio. Portofolio itu kan gabungan aset-aset. Kalau hanya satu ya kita perhatikan saja. Jadi risiko hanya melekat di aset itu. Beda kalau kita punya gabungan, ini akan susah. Karena kita harus berhitung mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita hold, mana yang harus kita justru jual. Oke. Jadi sekali lagi ketika kita berbicara risiko dalam sekuritas atau aset tunggal, sekuritas itu efek ya. Jadi kita investasi di pasar modal atau investasi di mana saja, bahwa risiko itu hanya berada pada satu aset tersebut yang kita punya. Nah, bagaimana dengan risiko portofolio? Kita akan bahas selanjutnya. Risiko portofolio. Risiko yang berlaku itu adalah risiko sistematika, itu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Teman-teman tahu diversifikasi itu adalah pemisahan. Divers kita bagi yang berkaitan dengan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar.
Misalnya tingkat bunga kurs kebijakan pemerintah ini tidak bisa kita rubah karena ini sudah mengglobal secara makroekonomi. Tingkat bunga kurs kebijakan pemerintah itu di luar kita punya kendali. Itu sangat bergantung dengan kondisi di luar sana. Jadi risiko itu sistematik. Nah, risiko yang bisa kita orang bilang kita bisa kendalikan itu adalah risiko non sistematik. Nah, risiko perusahaan kan. Nah, risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Sekali lagi, kalau risiko sistematik itu kita tidak bisa pegang atau di luar kendali kita, karena itu merupakan variabel makro. Tapi kalau untuk risiko non sistematis kita masih bisa handle, kita masih bisa kendalikan. Karena dia berada pada level mikro perusahaan, misalnya struktur modal, aset perusahaan kita, likuiditas perusahaan. Misal kalau struktur modal kita rendah, kita bisa tambah. Kita bisa meminjam atau kita bisa meminta investor untuk menambah modal. Kemudian struktur aset, kita bisa lihat jika aset kita kurang, aset lancar kita kurang, kita bisa menambah. Karena kan itu kita punya kuasa, kita punya masih ada di dalam diri kita sendiri. Beda kalau yang tadi. Nah, likuiditas perusahaan juga teman-teman. Nah, ini adalah grafiknya. Kalau risiko-risiko tidak sistematis itu dia berjalan, ini kurvanya dia sebentar saya ganti dulu ini. Kurvanya kalau risiko tidak sistematis itu dia landai. Nah, kalau ini sistematis ini datar-datar saja. Ini bisa naik, bisa turun, bisa ke sini, bisa juga begini, naik. Tergantung karena ini kan level mikro perusahaan, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tetapi ini di luar kita punya kuasa. Makanya dia datar saja. Oke. Sekali lagi kita berbicara risiko dalam portofolio ya. Ada risiko yang bisa kita pegang, atau ada risiko yang bisa kita kendalikan, atau risiko mikro. Ada juga risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita berbicara matriks risikonya, ini dia. Kita gabung, kita kumpul jadi satu. Jadi bagaimana risiko sistematis atau risiko pasar ini? Apa yang menyebabkan inflasi, suku bunga, resesi, BBM, perpajakan? Ini adalah semua faktor makro. Ini di luar kita punya kuasa karena ini di luar perusahaan kita. Tetapi sebaliknya, risiko tidak sistematis, likuiditas, memogokan struktur modal dan lain sebagainya. Ini kan di dalam perusahaan kita. Ini yang bisa kita kendalikan. Dia mau naik, mau turun, mau datar, itu semua tergantung kita. Tergantung internal perusahaan. Tetapi kalau yang di atas ini teman-teman, ini di luar kita punya kendali. Jadi kita hanya menyesuaikan. Kita tidak bisa ikut mengendalikan, tapi kita hanya menyesuaikan. Harga BBM naik, itu di luar kuasa kita. Pajak naik, itu di luar kuasa kita. Suku bunga naik, itu di luar kuasa kita. Inflasi. Tapi kalau likuiditas, kita masih bisa perbaiki. Kalau pemogokan karyawan, kita masih bisa perbaiki. Struktur modal perusahaan, kita bisa perbaiki. Struktur aset perusahaan, kita masih bisa perbaiki. Struktur hutang, kita bisa perbaiki. Dan lain sebagainya. Oke, untuk bagian kedua ini, kita sudah berbicara mengenai risiko. Kita sudah lihat tadi bagaimana risiko-risiko yang bisa kita handle, risiko yang tidak kita handle, dan risiko yang berada pada aset tunggal. Kita bicara aset tunggal, itu risiko yang hanya melekat pada aset tersebut. Jadi gampang kita monitoring. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai risiko portofolio, kita sudah berbicara mengenai aspek makro dan mikro. Ketika bicara aspek makro, berarti kita di luar kita punya kendali. Kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita hanya bisa menyesuaikan. Tetapi kalau kita berbicara aspek makro, atau risiko non sistematis, kita bisa kendalikan, kita bisa handle. Karena dia berada di dalam internal perusahaan kita sendiri. Baik teman-teman, saya kira cukup sampai di sini. Silahkan materinya diulang-ulang, dinonton, diperhatikan. Jika ada pertanyaan silahkan kita diskusi di grup kelas. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.